Kalau inya bagian daripada kita, kalau inya bagian daripada tanggungan yang ditanggung oleh Allah, maka berhak salam dia untuk kita jawab. Berhak dia dimakamkan di pemakaman umum, di pemakaman kaum muslimin. Itu dia berhak, dan berhak pula lah dia menikah dengan golongan kita. Itulah dia. Jadi kalau nak ada yang tiga tadi mengatakan mencerminkan dia seorang muslim, tak pula boleh ketiga. Alaihi salatullah wa alihi wal ahibba, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi kita hendaknya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang salat fardu Isya masuk, kita mengkupas satu buah hadis daripada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya yang bernama Jami'us Sahih. Imam Bukhari punya kitab sahih namanya Jami'us Sahih. Ada yang mengatakan namanya bukan pakai jami' tapi langsung Sahih Bukhari. Ada yang mengatakan tidak ada nama kitab itu, tapi Imam Bukhari langsung menulis kitab itu, maka disebut Kitabul Bukhari. Kitab hadis itu di dalam Kitabus Salah. Imam Bukhari itu menyusun kitab Sahih Bukhari itu dengan beberapa kitab-kitab di dalamnya. Ada Kitabut Tib, itu tentang pengobatan. Ada Kitabul Ilm, itu hadis-hadis tentang menuntut ilmu. Ada Kitabus Salah, itu hadis tentang salat di dalam kitab ini. Maka hadis ini di dalam Kitabus Salah, hadis di dalam kitab salat. Di dalam kitab ada bab. Jadi setiap kitab ada beberapa bab-bab di dalam kitab ini. Hadis ini di dalam bab Fadlul Istiqbal Al-Qiblah. Bab Fadlil Istiqbal Al-Qiblah. Bab tentang menghadap, keutamaan menghadap kiblat. Nanti itu judul hadisnya, judul babnya. Tapi belum masuk kita ke hadisnya. Apa maksud menghadap kiblat ini? Karena nanti akan kita tahu
siapa saja orang yang boleh kita mengucapkan salam kepadanya dan boleh kita untuk bersalaman dengannya, dan sampai ke tahap boleh ia dikuburkan di pemakaman kita. Siapa saja orangnya. Ada kaitan hadis ini kepada hadis itu, kepada pembahasan kita itu. Jadi tidak seluruhnya orang yang boleh satu kuburan dengan di tempat pemakaman kita. Tidak, itu ada syaratnya ini. Ada syaratnya. Ini hadis ini akan kita bahas insya-Allah. Baik. Hadis ini sahih dalam Sahih Imam Bukhari di kitab salat di bab tentang keutamaan menghadap kiblat. Kalau tengok judul dengan isi nak bersobok dah, tapi insya-Allah akan kita terangkan nanti. Qala haddatsana Amr ibn Abbas, telah menceritakan kepada kami Amr ibn Abbas, kata Imam Bukhari. Qala haddatsana Ibn al-Mahdi, telah menceritakan kepada kami Ibn al-Mahdi. Qala haddatsana Mansur ibni Sa'd, menceritakan kepada kami Mansur bin Sa'ad an Maimun ibni Siyahin. Kemudian hadis an Anas bin Malik, itu namanya sanad hadis dari Imam Bukhari kepada sipulan sampailah kepada Imam Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi. Anas bin Malik sahabat Nabi. Nama ayahnya Malik, namanya Anas. Nama ibunya Ummu Sulaim. Ibunya perempuan taat yang menyimpan keringat Rasulullah dan berubah menjadi parfum atau menjadi wangi-wangian. Itu ibu daripada Anas bin Malik, namanya Ummu Sulaim namanya. Itu dia. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik masuk Islam ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan sebelum Nabi hijrah ke Madinah dia sudah masuk Islam. Tapi pada intinya Anas bin Malik ini jadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Sampai Nabi meninggal dunia, Anas bin Malik setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik tak pernah kena marah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun je Nabi tidak pernah kena bongi dengan Nabi dah. Berapa hendaknya akhlaknya Sayyidina Anas bin Malik ini. Tak pernah kena marah, sedikit pun tak pernah kena marah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling Sayyidina Anas bin Malik tak pernah dan tak pernah juga kata Anas bin Malik, aku ditegur atas pekerjaanku oleh Rasulullah. Padanya pembantu tu. Kalau awak ke pembantu lah ya, apa bahasa kita balantiangan nama tu. Kenapa ni kau kerjakan ini? Ada apa ini? Itu kalau kita kepada pembantu. Tapi Sayyidina Anas bin Malik ketika sudah menjadi khidmatnya kepada Rasulullah, Anas bin Malik tak pernah mendapatkan perlakuan atasan kepada bawahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Nabi menganggap Anas bin Malik itu pun bagian daripada saudaranya, bagian daripada anaknya yang mesti harus dikasih sayang. Itu daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya Anas bin Malik dengan Rasulullah, Anas bin Malik tahu jenggot Nabi berapa yang beruban, Anas bin Malik tahu. Itu hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Di awal hadis, Nabi jenggotnya tak sampai 20 helai yang beruban. Dan kepala Nabi tidak beruban. Usia Nabi ketika itu sudah hampir 60. Ada yang mengatakan sudah 62 tahun. Rambut tidak ada yang beruban. Yang beruban cuma jenggot saja. Dan itu pun tak lebih daripada 20 helai. Itu Rasulullah SAW. Dari mana Anas bin Malik tahu? Saking dekatnya Anas bin Malik dengan Rasulullah. Saking dekatnya Anas bin Malik dengan Nabi, sempat Anas bin Malik menghitung daripada jenggotnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi itu di usia 62, uban tak ada di kepala, yang beruban cuma janggut, itu pun tak lebih daripada 20 helai. Begitu mudanya, gagahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di siko yang umur 60 tak beruban. Mana ada di kita?
Kita umur 50 tahun tapi lah habis dia uban. Itu gagahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ni, kalau kita baca riwayat tentang Anas bin Malik ni panjang sekali. Cerita kisah tentang Anas bin Malik. Banyak sekali kisah Anas bin Malik. Sampai Anas bin Malik disuruh Nabi SAW keluar daripada rumah untuk menyampaikan pesan kepada si fulan. Kata Nabi, sampaikan pesan kepada si fulan. Tapi kata Rasulullah, jangan engkau sebutkan kepada seorang apapun, siapapun tentang pesan ini. Baik Rasulullah, dikemas baik-baik oleh Sayyidina Anas bin Malik, disimpan oleh Anas bin Malik. Sampai tiba di jalan, Anas bin Malik berjumpa dengan ibunya. Ya Unais, panggilan kasih sayang. Ya Unais, hei Anas, mau ke mana? Aku ke rumah si fulan ibu. Untuk apa? Menyampaikan pesan Rasulullah. Kata ibu, apa pesannya Rasulullah? Anas bin Malik tetap menyimpannya. Kata Rasulullah kepadaku, Bu, aku tidak boleh menceritakan kepada siapapun daripada orang tentang yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Cuman ibu ngerti, ibu faham. Kata ibu, nak simpanlah pesan Nabi SAW tu elok-elok nak. Jadi ibu nak tahu jadinya tu. Tu daripada ibunya Anas bin Malik. Mengerti ibunya. Kalau ibu-ibu kini kau mungkin banyak keponya mungkin kan. Apa tu keciknya lah? Dia suruh ke situ. Siapa nyuruhnya? Nabi. Apa kecik Nabinya? Nak boleh. Lah pandai lah berasionya kan. Itu ibu Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Itu daripada perempuan yang taat, daripada penduduk Ansar, dari golongan ahli Madinah. Itulah daripada ibunya Anas bin Malik. Panjang kisah tentang Anas bin Malik. Sampai Sayyidina Anas bin Malik itu suatu ketika Nabi, beliau kan dikenal juga dengan sahibun na'adaihi syarif, orang yang selalu memegang sendal Nabi, siwak Nabi. Jadi ketika Nabi nak gosok gigi pakai siwak, Anas bin Malik yang memberikan siwaknya kepada Rasulullah. Ketika Nabi masuk ke tempat sebuah acara, Anas bin Malik lah yang memegang sendal Nabi. Sendal Nabi bertali, dimasukkan satu, nampak di siko. Dimasukkan satu lagi, nampak sebelah sini. Jadi kedua-dua belah tangan Anas bin Malik tu ada daripada sendal Nabi. Mau ikut lah tiba itu di sikut cik sendal Nabi, sikut cik sendal Nabi. Ni ikut tu hadir dalam pengajian itu. Itu pemandangan yang indah, yang rindu sahabat ketika Nabi meninggal dunia untuk memandang pemandangan itu. Kenapa? Pokoknya kalau ada di tangan Anas bin Malik terompa, berarti tanda ada di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu khidmatnya para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu adab itu. Tu adab. Jadi kalau guru ini dijago terompa guru, dijago elok-elok gitu ni. Kalau kini ndak ustaz pergi ceramah hilang terompa ustaz. Ndak disiko dah di tempat lain. Makanya ke siko pun terompa biasa-biasa. Jadi jadi ke tempat perigat lain terompa ustaz ni cimeeh nya agak terompa swallow, terompa biasa aja. Takut membuat yang ancak ni, kan ustaznya majan yang ancak kecil ustaz. Ya bawa nan apa kecil ustaz ni bawa nan ancak-ancak tinggal nan buruk-buruk itu katanya kan. Nan ancak tu dah terbawa dia terompa ustaz tu kali terbawa ni. Jadi Anas bin Malik masya-Allah luar biasa. Jazakumullah, terima kasih yang sangat-sangat pantas dan layak untuk kita ucapkan hari ini kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang sudah menemani Nabi kita, yang sudah selalu khidmat dengan Nabi kita setiap saat. Anas bin Malik itu 24 jam khidmatnya kepada untuk Rasulullah. Kita hari ini khidmat mungkin dari pagi sampai malam saja, tapi Anas bin Malik 24 jam. Sampai Nabi bangun tahajud yang menyediakan air Anas bin Malik, yang membentangkan sajadah Abdullah ibnu Umar setiap malam. Kadang-kala sampai yang membangunkan baginda Nabi, menjemput Nabi ketika salat subuh ke rumah. Nabi salat subuh di masjid. Sebelum salat subuh Nabi dijemput, kadang Bilal, kadang Anas bin Malik. Ya Rasulullah, menunggu di pintu rumah untuk bagaimana Nabi akan berangkat. Itu bersama-sama nanti dijemput atau bersama-sama nanti mengiringi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dihitung-hitung hari ini
pengabdian kita untuk agama dibandingkan dengan pengabdian para sahabat terhadap agama, belum ada apa-apanya dengan kita. Sahabat menjaga Nabi iya, berperang pun iya, mencari nafkah untuk keluarga pun iya. Kita hari ini perang dah ada. Perang mana kita ada berperang hari ini? Kita tok mencari nafkah saja. Maka silahkan, tapi jangan tinggalkan dakwah untuk agama. Semua kita ni bisa berdakwah. Setidaknya mengajak orang kepada kebaikan itu sudah bagian daripada dakwah. Jadi kami nak ustaz aja yang berdakwah, nak mengajak orang kepada kebaikan. Nampak orang beko jalan-jalan sore-sore beko ada wirid di masjid, datang, itulah dakwah namanya tu. Dakwah namanya tu. Nampak orang ada pengajian. Kadang orang ni ingin kita sapa baru dia datang. Kalau tak disapa, kadang mereka tak mau datang. Kita sapa, beko ada pengajian tu, ada wirid, datang yo kata. Yo mana yang Allah bukakan hati, yo insya-Allah datang kata. Mana yang tidak tu, taruh je lah, kalian je lah masuk surga dan jalan masuk neraka kata. Ada juga orang-orang yang Allah tutup daripada pintu hati. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik dalam hadis ni sahih di dalam sahih Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni selalu salat di belakang Nabi. Selalu salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun daripada salat, para sahabat selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka Anas bin Malik salat subuh tak pernah tidak berjamaah dengan Nabi 10 tahun namanya. Anas bin Malik yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal kunut subuhnya setiap salat subuh. 10 tahun Anas bin Malik salat di belakang Nabi. Tidak pernah sekalipun Anas bin Malik tidak salat dengan Rasulullah subuh. Anas bin Malik selalu jadi makmum 10 tahun. Anas bin Malik yang melihat Nabi tidak pernah meninggalkan kunut salat subuh. Itu hadis Anas bin Malik. Maka kata Anas bin Malik apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta faraghat 'anid dunya. Nabi selalu kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Ini yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Maka Imam Syafi'i memakai hadis ini bahawa dalam mazhab Syafi'i kunut subuh hukumnya sunnah. Kalau tertinggal dianjurkan sujud sahwi. Jadi bukan sekali-sekali Nabi kunut subuh tu. Ini ada pula jemaah masjid pengurus menganjurkan, Ustaz kunut tu sekali-sekali aja lah Ustaz. Katanya kepada imam, apa tu Pak pengurus? Iya, katanya awak menghargai orang yang tidak berkunut. Suang itu tidak menghargai nama muda itu tu. Lama-lama besok pasti kunut kau tinggal besok kalau macam tu. Pasti tinggal besok. Imam agak lain loh, janggal loh rasanya kita berkunut, tak usahlah kita berkunut lah imam. Alah. Imam tentu iya nanya kalau membangkang ke pengurus tidak cair gaji dah. Ayolah Pak ni. Ini pengurus tadi yang meng-SK kan ni. Maka tidak bisa. Yaqnutu memang rutin, memang setiap subuh kunut Nabi. Oh kata Wahaboy Salafi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Imam Nawawi mensahihkan hadis. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mensahihkan hadis. Bukan siapa Imam Nawawi? Oh, bukan ulama-ulama abal-abal itu. Mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi. Siapa Imam Ibn Hajar? Imam Ibn Hajar Amirul Mukminin fil hadis. Hafal 900.000 hadis. Beliau yang mensahihkan hadis Anas bin Malik tentang kunut subuh. Yang mendhaifkan siapa? Albani. Berapa hafal hadis? Tak lebih daripada 14 hadis. Tu kecil muridnya. Mana nan yakin apa-apa ibu-ibu kepada yang hafal 900 hadis atau nan hafal seboleh hadis? Bingung mah pojok anaknya kunut. Hadis mesti kunut kan? Alhamdulillah. Pertahankan. Jadi ulama mazhab Syafi'i itu berdalil dia beramal, bukan tak berdalil. Ini enak saja penceramah hari ini Ustaz LC kecilnya Imam Syafi'i itu tak faham hadis, makanya amalan-amalan dalam mazhab Syafi'i itu banyak hadis-hadis palsu. Kalau di sekolah orang mungkin dia tokok kepala pelajar nampaknya. Tak tahu dia dengan Imam
Imam Ibn Hajar nak tahu dia dengan Imam Nawawi, tak kenal dia dengan Imam Suyuti. Tidak kenalkah mereka dengan Imam Ibn Salah? Nak kenal mereka dengan Imam Sakhawi? Itu seluruh orang-orang mazhab Syafi'i yang hafal hadisnya ratusan ribu hadis. Murid Imam Syafi'i saja hafal sejuta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, murid, guru macam mana? Maka oleh karena itu sampaikan kepada mereka mazhab Syafi'i beramal dengan dalil hadis dan juga Al-Quran. Maka Anas bin Malik melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh dan Nabi selalu melakukan kunut subuh. Tak pernah meninggalkan, kata. Hatta farakan, sampai Nabi meninggal dunia, kata Anas bin Malik. Sampai Nabi meninggal dunia tetap Nabi melaksanakan kunut. Itulah kita dalam mazhab Syafi'i dianjurkan kita melaksanakan kunut subuh. Jadi jangan ada kecil si anu bid'ah kunut subuh tu ustaz. Tak, Anas bin Malik yang mengatakan bid'ah. Kini Anas bin Malik dari dulu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu melaksanakan kunut subuh. Jadi para sahabat ni, Nabi nampak salat itu para sahabat langsung salat. Ada hadis satu dalam Sahih Bukhari juga ini. Hadis dalam Sahih Bukhari juga tentang Nabi salat. Nabi ke tempat seorang, siapa nama si fulan itu. Jadi dia sudah tua, disuruh jadi imam oleh Nabi ke sebuah tempat. Cuman di tempat tadi itu menjelang sampai ke tempat itu kalau hari hujan ada ada lembah tergenang air, jadinya nak bisa ke situ dah. Jadinya sampailah ke Rasulullah, "Kamu nak bisa jadi imam dari Rasulullah. Matamu lah butuh, matamu rabun," katanya. Dia orang tua. Setiap hari hujan saya susah pergi ke masjid itu karena air tergenang ya Rasulullah. Yalah, kalau bisa ya Rasulullah, tuanlah datang ke rumah hamba ya Rasulullah, salat di rumah hamba. Kecek seorang laki-laki ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama laki-lakinya? Itzban kalau tak salah. Ya, Itzban. Kalau tak salah Itzban nama laki-lakinya. Akhirnya Nabi setelah salat subuh, agak terang hari sedikit, Nabi datang ke rumah si Itzban. Belum Nabi duduk, kata Nabi ke Itzban, "Di mana yang engkau inginkan aku salat di pojok tu ya Rasulullah?" Langsung Nabi pergi ke pojok tu, Nabi salat 2 rakaat. Ketika Nabi salat, sahabat yang ikut dengan Nabi, Anas bin Malik, Abdullah ibnu Umar pun ikut di belakang Nabi salat sunnah. Sunnah apa namanya itu? Ulama banyak mengatakan salat sunat mutlak. Jadi bolehkah salat sunat mutlak berjamaah? Boleh, itu Nabi melakukan. Jadi sehingga ulama mengatakan jangankan salat sunat mutlak, salat sunat muqayyad yang tak dianjurkan berjamaah pun boleh dilakukan berjamaah. Tahajud boleh jemaah, nak duha kita boleh berjamaah. Itu katanya di dalam syarahan Syekh Illan dalam kitab Dalilul Falihin, syarah Riyadhus Salihin. Balik kita ke pembahasan kita. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man shalla salatana. Man, siapa yang salatana dengan salat kita. Semayangnya pas seperti kita salat. Wastaqbalal qiblatana. 2. Dan menghadap ia ke arah kiblat dengan kiblat kita. Maksudnya semayang sama jawab, kiblatnya sama jawab. Yang ketiga, wa akala zabihatana. Dan ia makan sembelihan kita. Awak makannya sembelihinnya makan, inyo menyembelih, kita makan pula. Apa kata Nabi? Fabidzalika muslim. Maka sedemikian itu muslim, menandakan dia muslim. Muslim siapa? Alladzi lahu zimmatullah. Orang-orang yang dalam tanggungan Allah.
Jadi yang dalam tanggungan Allah tu 3 tandanya. Salatana, semayang seperti salat kita. Wastaqbalal qiblatana, dan menghadap ke arah kiblat kita. Wa akala zabihatana, dan ia memakan sembelihan kita, maka dia adalah muslim saudara kita. Baik, kita jelaskan satu-satu. Nabi mengatakan man shalla salatana. Pertama, siapa yang salat ia dengan salat kita. Siapa yang salat seperti kita salat. Awak salat pakai takbiratul ihram. Awak salat pakai al-Fatihah. Awak salat pakai rukuk. Awak salat pakai sujud. Awak salat pakai tasyahud. Awak salat pakai salam. Pas seperti salat yang kita lakukan, maka dia adalah satu muslim. Ini. Jadi timbul pertanyaan, bagaimana dengan mereka yang tak sama jawab salatnya? Awak salat kaki dengan kaki sejajar dengan bahu. Ada kawan semayang di segitiga mengangkang kaki. Berarti tak sama jawab cara salatnya. Kita salat biasa saja, letakkan tangan di bawah dada, di atas pusat. Ada kawan semayang dia di bawah dagu seketik. Menjelang dek kuro kedinginan. Tak sama dengan kita benar. Ada kalau kita salat langsung sujud ke sajadah. Ada orang yang salat sujudnya ke batu. Ada batu tanah dia bawa. Pernah tengok orang Syiah salat tak? Belum pernah. Nanti tengok di YouTube tata cara Syiah salat. Beko je gini pula lah. Kini mengaji pula. Ada sebesar ni batu dibawa selalu oleh orang Syiah. Sebesar ni lah. Gak besar dari ini sikit. Itu katanya, kata Syiah, menurut tradisi Syiah, menurut ajaran Syiah, kita ni boleh sujud cuman kepada ardil muqaddasah, tanah yang suci. Menurut Syiah, tanah yang suci bukan di Palestina, bukan di Makkah, bukan di Madinah. Menurut Syiah, tanah yang suci itu adanya di Karbala. Jadi mereka Syiah pergi salat ke mana-mana membawa batu di dalam sakunya. Itu batu tu dari Karbala, tanah. Kesitulah mereka sujud. Mereka melarang sujud langsung ke lantai. Karena menurut mereka tanah yang ada di bumi ini semuanya najis, kotor. Menurut Syiah, yang suci itu cuma di Karbala saja. Itu yang suci. Kesitulah boleh meletakkan jidat ini. Maka kalau nampak orang yang salat, yang dia memakai batu, berarti dipastikan dia adalah orang Syiah. Berarti dia salat tidak seperti salat kita. Ada lagi aliran sesat yang salatnya 2 kali rukuk. Salat fardu 5 waktu 2 kali rukuk. Bukan salat gerhana, salat 5 waktu 2 kali rukuk. 2 kali rukuk, kemudian setelah itu dia salam. Berarti dia bukanlah salatnya seperti salat kita. Kalau orang yang salatnya tidak seperti salat kita, falaisa minna, maka orang itu bukan bagian daripada kita. Itu tanda pertama. Maka ingin tahu awak orang tadi muslim atau tidak, tengok semayangnya. Lain macam awak tak salatnya. Pakai rukuk, pakai sujud, pakai i'tidal, pakai tasyahud, berarti kawan awak berarti. Tapi kalau tidak pakai itu dia salat, falaisa minna, maka orang itu bukanlah daripada golongan kita. Ada orang yang berbeza salatnya jawab ustaz, ada. Cobalah perhatikan nanti. Ada. Yang salatnya berbeza dengan kita. Ada. Di Indonesia aja ada mas salatnya cik memanu wong aja ni. Masuk waktunya memanu. Bapak ibu waktu sudah masuk, maka marilah kita salat bersama-sama. Salat mulai mengheningkan ciptaan. Lain dia salat dia tu. Salat apa namanya tu? Salat apa? Salat mengingek itu. Salat mana? Dulu di Riau ni ada ni. Di beberapa daerah di kita ni salat yang seperti ini. Sekarang tak tahu kita apakah masih ada.
Karena dalilnya hanya pakai Al-Quran juga. Keceknya Allah kan menyuruh kita salat, aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Yang intinya salat tu mengingat keceknya lah. Jadi awak mengingat Allah dah, itulah salat tu katanya lah. Jadi tak perlu duduk togak apa tu lama sampainya tu keceknya lah. Adalah macam apalah sebut japak tu. Ustaz semayang, ustaz masih rukuk tagak, itu salatnya orang syariat tu keceknya. Kalau kami kau salat kami lah salatnya orang hakikat. Maksud apa? Kami nak perlu kami berwuduk, nak perlu duduk tagak satu tu dah. Kami nak perlu tu dah. Itu tu syariat tu keceknya. Itu tu kulit-kulitnya tu kalau buku keceknya lah. Jadi salat kami tak. Kami kalau salat pas masuk waktu lah diam sejenak, ingat Allah. Lah, itulah salat tu kan ni. Kan jadi itu dalam Al-Quran katanya, aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku katanya. Jadi awak mengingat Allah. Bukannya suruh dia Allah Ta'ala dirikanlah salat kemudian takbir, rukuk, sujud, i'tidal. Tak ada lah katanya. Nak gawat ngah kalau bersobok jurang yang mau dengar. Ampun rasul kalau sekali apa tu ceramah di siku banyak, di siku kau nak semayang ni. Ya, hebat kalau orang tu menyampaikan. Iblis. Orang tu sambil je iblisnya menyampaikan. Cubalah sekali saja nyo membuat pengajian, pasti ada yang dapat dia tu, tertarik. Apalagi malam-malam semayang. Apalagi ko pasal sedang rami waktu tu sedang masuk. Pakai pendapat buya dia lah, ni picang atau dia amak tadi. Alah, tiba anaklah semayang maknya alah bilonya. Soal tangannya. Mak, mau bilo memicang mata tu nan sebenarnya semayang yuang. Itulah mak kaji tu. Itu tu yang sebenarnya semayang katanya lo. Alah, banyak pak, di kita ada. Dulu di daerah, di kita ada dulu. Saya sempat berdialog, berdiskusi saya dengan buyanya tadi. Dalil buya tadi itu Quran tu lah dia. Kan sejalan itu dalam Al-Quran Ustaz tadi. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingatku. Untuk mengingat Allah. Itu yang arti yang semayang hakikatnya. Bukan kita harus berdiri, usolli, berdiri takbir Al-Fatihah. Itu lama tu katanya. Yang inti salat tu ingatlah Allah. Itu yang inti salat tadi. Kan? Pak, kau cubalah kau surah Isa. Sudah pengajian pun usah lah azan kau picam tu pulang surah. Nabi dijamin Allah masuk surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Kekasih Allah. Pilihan Nabi nak surga yang mana? Tetap Nabi sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Mulia mana Nabi daripada kita? Mulia mana Rasulullah dibandingkan kita? Tetap Nabi pakai rukuk, pakai sujud, pakai i'tidal. Sampai bengkak kaki Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, bukankah engkau termasuk orang yang engkau adalah orang yang dijamin masuk surga? Kenapa engkau memaksakan diri engkau untuk ibadah? Jawaban Nabi ringkas, inni uhibbu abdan syakura. Aku ni ingin Allah menjadikan aku sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jadi awak semayang kau tanda awak berterima kasih kepada Allah. Itulah. Maka kalau orang semayang tak ada, leda sombong dia tak ada. Tak apa? Karena untuk apa dia sombong kan? Kapalo yang mulia menjadi hina dalam salat. Ketika rukuk sajalah mulai hina. Lah sejajar kapalo dengan pantat gitu. Pantat tu kan hina ni. Hina, bukti hinanya keluar yang hina di bagian situ. Keluar yang hina, kotoran keluar di pantat. Ketika rukuk yang mulia jadi kau sejajar. Kapalo mulia pak. Saking mulianya kapalo, nyetulaan orang kapalo awak bongi awak tak? Bongi tak? Kalau tak pasti kau nentulak nak kaya. Marah kita. Kenapa marah? Karena ini mulia di atas letaknya. Di atas letaknya. Tapi ketika kita ruku, Allahu Akbar, yang mulia sejajar dengan yang hina. Itu baru tahap ruku. Apalagi ketika kita sujud, yang mulia menjadi hina. Lebih tinggi rupanya pantat dibandingkan kepala. Jadi kalau boleh mengecek lah pantat kita, kok alun mengapuang lah. Jangan sombong lah lagi cek kapan. Kecek pantat kita. Tak selamanya di atas taruh aja dah sekali kau wang di bawah lebih tinggi dan kepada. Maka orang yang salat tak adanya sombong. Apa yang disombongan? Tu filosofi salat. Ada apa yang harta banyak, awak kayu nan hina tu.
Pada masanya hina, yang mulia akan dimuliakan oleh Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Maka oleh karena itu, salat perkara yang wajib. Apa salat? Jelas definisi salat. Kullu yang disebut dengan salat muftatahatun bitakbirin wa mukhtatimmatun bitaslim, diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Tu yang namanya salat. Apapun salat pasti diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Apapun salatnya. Cuba tengok salat apa? Tarawih tetap diawali dengan takbir, sudahi dengan salam. Salat jenazah diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Apapun salat pasti diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Kira-kira menganang ibu tadi itu pakai takbir? Hendaklah dong. Nah, kalau itu ialah Ustaz kami tambah besok pakai takbir lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena kecil Ustaz yang semayang tu diawali dengan takbir, disudahi dengan salam gitu. Awali dengan takbir, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Mukhtatimah, diselesaikan, diakhiri dengan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah baru seseorang itu disebut dengan salat. Maka kata Nabi, apabila orang tadi salat dia dengan salatnya kita seperti kita semayang, maka orang tadi termasuk orang bagian daripada kita. Beko kita sampaikan apa saja hak muslim itu. Yang kedua, wastaqbal qiblatana, dan dia menghadap kepada kiblat kita. Kiblat kita apa? Nak dapat Kaabah atau Makkah? Kaabah atau Makkah? Kaabah nak Makkah? Tak, ya tapi tu kalau Makkah bahaya begitu, karena ada Abu Jahal Abu Lahab di Makkah pun kan. Kaabah kiblatana. Kaabah kiblatuna, Kaabah kiblat kami. Kiblat kita sama-sama menghadap ke arah Kaabah. Si fulan kiblatnya Kaabah, si fulan kiblatnya Kaabah. Kalaulah macam tu, joleh berarti orang ko kawan awak. Tapi kalau ketika bertanya kayaknya kiblat awak mana? Oh, kiblat kami ke Vatikan Itali. Berarti ndak orang awak ke kana? Tanya sahabatnya cik lain, kiblat aku ke mana? Oh, kiblat kami ke Pakistan. Ndak je baru kana. Kiblat kita Kaabah, Ka'batullahis Syarifah. Tu dia Kaabah. Yang ketiga kata Nabi, wa akala zabihatana, dan memakan sembelihan kita. Sama-samanya makan sembelihan awak. Syarat awak memakan sembelihan orang kalau sembelihan itu sesuai dengan syariat. Mana dia? Pertama, jo pisau nan tajam. Yang kedua, dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, memastikan putus daripada urat halkum atau lehernya, marihnya. Lah tiga, berarti sah makan makanan dia. Tapi kalau tidak ada melakukan hal yang seperti itu, berarti dia bukan bagian daripada kita. Jadi sebenarnya Islam itu jelas, bukan abu-abu. Islam itu jelas. Angku apa makanan angku? Kami makanan kami biasa kalau malam tu kadang sekali seminggu kami makan kondiok. Berarti ndak orang awak tu dah. Antu kondioknya. Ndak tahu. Tu bahasa agak sopan lah kita tu, kalau bahasa agak kasar babi. Ndak berarti kau. Karena kita tidak memakannya. Angku apa makan? Kami kadang sekali seminggu tu sup monci kecilnya umpama kan. Sup tikus. Wajib itu, wajib. Untuk apa tu? Ya, biar agak kuat, agak sehat. Lah joleh bertindak saudara kita. Jadi Islam tu jelas pak. Nak makannya sama dengan makanan kita, arah kiblatnya sama jo arah kiblat kita, kemudian semayangnya sama jo salat kita, maka ini adalah bagian daripada kita. Jadi tak bisa bertawar-menawar dalam Islam tu. Tak bisa. Fahuwa muslim kan ya. Tiga tu nya. Semayang seperti awak salat, menghadap kiblat sama seperti yang kita hadapkan, makanannya pun sama dengan makanan kita, fahuwa muslim, maka orang tu orang Islam kecik Nabi. Kalau nyo Islam bagaimana? Maka ada hak-hak yang mesti dia dapatkan kalau dia sebagai seorang muslim. Mana di antara? Ketika bersobok baca salam.
Berarti kalau orang yang selain daripada 3 orang tak boleh sebut baca salam kan? Sama kami tadi ada webinar dengan orang pusat. Untungnya sabit dia kawan nama tadi inyo ko apa? Inyo ko kafir. Inyo ko nak muslim ko do ustaz kecek kawan kamu tadi. Oh, fasih. Fasih salamnya. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inyo pakai kopi hitam dulu, kopi hitam peci nasional. Nak muslim. Sehingga lancar pulanya ya mudah-mudahan Tuhan memberkahi kita, alhamdulillah. Pandai alhamdulillahnya sabitnya. Masya Allah kan ya. Sampai di akhirnya kalau ceramah tu apa aqwamit tariq ada itu apa awalnya itu? Ustaz terdapat dia. Wallahu wa muwafiq ila aqwamit tariq. Nya baca itu dia. Ni mak kata mula. Ni mudah-mudahan dia menyebut nama Allah tu mungkinnya dapat hidayah. Pas betul, jelas betul dia. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum. Tapi karena memang inyo ndak termasuk bagian daripada yang 3, maka tidak berhak untuk kita jawab salamnya. Inyo nak salat seperti salat kita, salatnya lain pula. Inyo ndak pula menghadap kepada kiblat kita. Inyo pun makanannya berbeda dengan yang kita makan. Maka tak berhak untuk kita jawab salamnya. Kalau ada 3 tadi, salamnya berjumpa dengan kita, dengan mereka dengan salamnya. Ketika inyo meninggal dunia, maka berhaklah dikuburkan di pemakaman kita. Jadi 3 tu syaratnya, tengoknya. Baik lain taknya salat, lain. Sama jawab salatnya, sama. Menghadap arah kiblat sama nak dengan kiblat kita, sama. Makanannya sama nak dengan makanan kita, sama. Matinya boleh dia dikuburkan di pemakaman kita. Tu dia. Tapi kalau indah, anjan tak pernah nampak dawaknya semayang. Menghadap kiblat jadi tanya pula lah. Semayang tak pernah berarti menghadap kiblat tak pula dah. Makanan kalahnya memakan pula yang apa nama tu BPK namanya tu. Wak kalau berjalan wak ke arah lintas timur je arah ke arah Medan je rahil ni ke rahil tu BPK. Ampiang lah comel lah singgah di situ lah kecek kawan ko ampera BPK ko bapaknya ayahnya nampunyo dan rupanya BPK tu lain artinya rupanya. Pernah yang makan di situ, laisa minna, maka orang ni tidaklah bagian daripada kita. Laisa fi dhimmatillah, bukan dalam tanggungan Allah. Ini dia. Jadi hak bagi dirinya, boleh kita menjawab salam kalau ada yang 3. Kemudian ketika dia meninggal dunia, boleh dia dikuburkan di dekat kita, di pemakaman kita. Wa idza tanakaha, dan apabila dia menikah, maka bolehlah menikah dengan kita. Kalau laki-laki boleh menikah je orang produksi. Kalau orang produksi kita muslim boleh menikah dengan dia. 3 tu cara mengenali ionyo ndak muslim. 3 tu cara. Jadi nak perlu buat tanya apa Islam paknya tersinggung pula orang. Tapi tengok aja dan 3 tu. Kalau buat tanya apa Islam pak katanya lo kan. Ya, kadang ada orang yang tersinggung, kadang ada yang ndak. Buktinya ada di Nangka ni tukang parkir. Mau malam-malam pernah saya udah mau tudokek kau baru. Kami memparkirkan mobil. Habis parkir mobil, ya setelah bayar, dah makan bayar, setelah itu pergi keluar, mungkin nampak saya pakai gamis, pakai peci, mengucapkan salam dia. Saya curiga dia ni bukan muslim, sama dengan yang tadi. Karena umumnya tukang parkir di kita kok jarang yang Islam, ada, tapi agak susah juga mencarinya. Jadi mengucapkannya salam. Baru saya nak naik mobil, baru keluar dari kedai tadi, Assalamualaikum kata. Tak saya jawab karena anggapan saya, jangan ko Islam dah cuma nyo hafal salam gitu. Setelah itu saya diam. Ketika saya diam tadi itu karena ingin meyakinkan lagi, saya tanya, Muslim lah Pak katanya. Kalau tak muslim saya tak akan mungkin saya mengucapkan salam katanya. Barulah saya jawab Waalaikumsalam katanya. Maaflah kata saya karena kebanyakan memang kalian ni tak Islam kata saya. Islam Pak kata dia. Cuman sekedar itu saja untuk lebih meyakinkannya. Tengok salat tak, sama arah kiblatnya tak, sama makanannya jawab tak. Kalau yo, artilah Islam ni kata.
Macam mana tak mungkin salatnya kan? Itu tak mungkin. Jadi apa cara menengoknya Muslim? Dengan dia mengucapkan salam kepada kita, Islam lah. Halabian aja lah piti parkir tu untuk menambah dosa maaf awak kayaknya. Karena memang macam mana kita nak meyakinkan dia semayang tak pernah nampak dawaknya dah. Macam mana makanan pun seperti itu kadang. Tapi alhamdulillah dengan dia mengucapkan salam, fa innahu minna, maka dia adalah Muslim. Taklah mungkin awak tanyakan, apa tandang Islamnya awak? Anak kan di sekolah dan tengok kapak depak kecilnya kan. Umpamanya kalau you cuma tengokan jawab kan. You Muslim ya. Bahaya gitu. Maka oleh karena itu 3 yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia salat seperti salat kita, kemudian dia menghadap kiblat seperti hadap kiblatnya dengan kita, kemudian memakan sembelihan daripada sembelihan kita, fa innahu minna, maka orang itu adalah bagian daripada kita dan tanggungan Allah. Kalau nya bagian daripada kita, kalau bagian daripada tanggungan yang ditanggung oleh Allah, maka berhak salam dia untuk kita jawab. Berhak dia dimakamkan di pemakaman umum, di pemakaman kaum muslimin. Itu dia berhak, dan berhak pula lah dia menikah dengan golongan kita. Itulah dia. Jadi kalau tidak ada yang 3 tadi mengatakan mencerminkan dia seorang Muslim, tidak pula boleh ketiga guna. Tidak boleh jawab salamnya, tidak boleh dikuburkan di pemakaman kita, dan tidak pula boleh untuk menikah dengan dirinya. Hadza wabillahi at-taufiq. 2 minit ada pertanyaan, silahkan.